Oke, selamat datang kembali. Di pembahasan kali ini, kita akan menyelami dunia fotografi digital lebih dalam untuk ngebongkar salah satu format file yang paling powerful, tapi juga sering banget disalahpahami, file RAW. Coba deh bayangin, setiap kali kamu jepret foto, kamera kamu itu sebenarnya nyimpan informasi jauh lebih banyak dari yang kelihatan di layar. Ada rahasia di dalamnya. Rahasia yang bisa mengubah foto yang biasa aja jadi luar biasa. Nah, yuk kita ungkap rahasia itu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling kita kenal dulu ya. Format yang setiap hari kita pakai yang otomatis muncul di HP dan kamera kita, JPEG. Anggap aja JPEG itu kayak foto Polaroid. Begitu kamu jepret, kamera kamu langsung kerja jadi studio foto mini. Dia yang ngatur semuanya buat kamu, terangnya gimana, kontrasnya, warnanya, terus dibungkus jadi satu file yang udah cakep dan siap diupload atau dikirim ke teman. Simple banget kan? Tapi, nah ini nih masalahnya. Kemudahan JPEG itu ada harganya. Karena filenya dikompres, setiap kali kamu ngedit terus nge-save lagi, ada sedikit data gambar yang hilang. Dan hilangnya itu selamanya. Istilahnya kompresi lossy. Jadi kalau diedit berkali-kali, ya lama-lama kualitas fotonya bisa menurun. Sekarang kita lihat lawannya. Kalau tadi JPEG itu ibarat hasil cetak fotonya, maka RAW ini adalah klise filmnya. Ini versi digital yang masih asli, masih mentah, belum diapa-apain. Ini dia definisi teknisnya. File RAW itu ya sesuai namanya, RAW alias mentah. Ini bukan foto yang udah jadi, sama sekali bukan. Ini tuh semua data cahaya dan warna yang ditangkap sama sensor kamera, tanpa proses atau kompresi sedikit pun. Biar lebih gampang, bayangin aja kayak resep masakan. File RAW itu ngasih kamu semua bahan mentah kualitas terbaik. Nah, kamu sebagai fotografer, kamu jadi kokinya di dapur digital. Kamu yang nentuin gimana cara ngeracik semua bahan itu biar jadi foto yang sempurna. Terus, kenapa harus repot-repot ngurusin resep mentah ini? Jawabannya simple banget. Kendali penuh, full control. Ini kayak kita punya superpower buat ngedit foto. Coba kita bedah ya kelebihannya. Pertama, detailnya itu luar biasa. Semua informasi dari sensor ketangkap, nggak ada yang kebuang. Kedua, rentang warnanya jauh lebih kaya. Kita ngomongin jutaan, bahkan miliaran warna lebih banyak dari JPEG, jadi gradasi warnanya lebih mulus. Ketiga, yang paling penting, kualitasnya itu lossless, nggak akan rusak. Kamu bisa edit sepuasnya, file aslinya tetap aman. Dan terakhir, semua ini ngasih kamu kebebasan total buat ngatur segalanya. Dari nyelamatin foto yang gelap banget sampai ngubah total mood warnanya. Tentu aja, kekuatan sebesar ini ada konsekuensinya juga. Pakai RAW itu ada tantangannya sendiri. Dan penting banget buat kita tahu sisi lainnya, biar adil. Jadi, kontrol penuh ini ada biayanya. Ukuran filenya itu gede banget, jadi siap-siap aja kartu memori sama harddisk cepat penuh. Kamu juga nggak bisa asal buka file ini, perlu software khusus kayak Adobe Lightroom atau Photoshop. Prosesnya juga jadi lebih panjang, karena setiap foto harus dimasak dulu, diedit, baru diekspor biar bisa di-share ke orang lain. Nah, ini nih biar kebayang bedanya. Lihat deh perbandingannya. File JPEG mungkin ukurannya cuma sekitar 6-8 MB. Sementara file RAW dari kamera yang sama bisa sampai 25 MB atau bahkan lebih. Itu bisa 3-4 kali lipat lebih gede. Jelas ini jadi pertimbangan serius soal penyimpanan data. Walaupun alur kerjanya lebih panjang, sebenarnya simpel kok. Kamu jepret pakai format RAW, terus filenya dipindahin ke komputer. Setelah itu kamu edit sesuka hati, atur warna, cahaya, semuanya. Dan yang paling penting, kamu ekspor jadi file baru, biasanya sih jadi JPEG lagi, buat di-share. File RAW asli kamu tetap aman, nggak keganti sama sekali, kayak klise film yang kamu simpen baik-baik. Oke, jadi setelah tahu plus minusnya, pertanyaannya sekarang, pilih yang mana, JPEG atau RAW? Jawabannya, ya tergantung kamu. Tergantung tujuan kamu sebagai seorang kreator. Kita simpulin ya, nggak ada jawaban mana yang terbaik. JPG itu sempurna kalau kamu butuh cepet, mau langsung share foto, dan hemat memori. Cocok banget buat foto-foto santai sehari-hari. Sebaliknya, RAW itu pilihan buat para profesional dan hobi serius yang mau kualitas gambar maksimal dan kontrol mutlak atas hasil akhir fotonya. Intinya, ini soal memilih alat yang tepat untuk kebutuhan yang tepat. Jadi, sekarang kamu udah tahu rahasia negatif digital yang ada di kamera kamu. Pertanyaan besarnya adalah, dengan kekuatan ini, karya seperti apa yang bakal kamu ciptakan?
Potensi untuk bikin gambar yang luar biasa sekarang ada di tangan kamu.